Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Ubaidillah dengan NIM 2307002. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman saya akan melakukan presentasi dengan judul analisis implementasi sistem informasi manajemen di sekolah SMP Nurul Halim Widasari dengan mata kuliah sistem informasi manajemen yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Sontilena. Pada bagian pendahuluan, yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang dibuatnya sistem ini yang mana di SMP Nurul Halim Widasari saat ini masih menggunakan metode konvensional. Belum adanya sistem dalam pengelolaan data akademik seperti pencatatan nilai, absensi, dan jadwal pelajaran. Hal ini pastinya seringkali menyebabkan proses administrasi menjadi lambat, rentan terhadap kesalahan, dan kurang transparan. Selain itu juga keterbatasan dalam akses informasi dan komunikasi antar pihak sekolah, siswa, dan orang tua menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, dibuatlah sistem ini demi menunjang manajemen informasi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian bagian rumusan masalah utama yang dihadapi adalah yang pertama, tidak efisien dalam pengelolaan data akademik secara manual. Pastinya beresiko pada akurasi dan kecepatan akses data. Yang kedua, kurangnya keterlibatan orang tua dalam memantau perkembangan anak-anaknya sendiri, ya akademik siswa. Kemudian keterbatasan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam menyampaikan informasi akademik atau pengumuman penting. Yang keempat, tidak adanya sistem terpusat untuk mengelola jadwal pelajaran, nilai absensi, dan pengumuman sekolah secara digital. Kemudian pada bagian tujuan, yang pertama, tujuan kita membuat sistem ini pastinya meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data akademik sekolah. Yang kedua, mempermudah akses. Yang ketiga, membentuk komunikasi yang lebih transparan dan juga efektif. Yang keempat, membangun sistem yang terintegrasi. Kemudian pada bagian manfaat ini bagi sekolahnya, proses administrasi lebih terorganisir, kemudian lebih efisien, dan minim kesalahan, serta penghematan waktu dalam pengelolaan data. Yang kedua, bagi siswanya itu sendiri, kemudahan dalam mengakses informasi akademik seperti mereka dapat melihat nilai mereka, kemudian juga dapat melihat rekap absensi mereka, dan juga jadwal pelajaran secara real time. Bukan hanya real time sebetulnya, bukan hanya hari ini, melainkan mereka juga bisa melihat eh, data nilai, absensi, dan lain sebagainya di semester sebelumnya. Kemudian bagi orang tua, akses yang lebih baik untuk memantau perkembangan akademik, serta komunikasi yang lebih terbuka dengan pihak sekolah. Kemudian secara keseluruhannya, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan dukungan teknologi yang responsif dan modern. Kemudian landasan teori, kita sedikit membahas kembali tentang sistem informasi manajemen, yang mana sistem informasi manajemen ini merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan informasi di dalam organisasi secara efisien. Itu menurut Kadir 2013, yang mana menjelaskan bahwa mengintegrasikan si elemen teknologi, proses, dan manusia untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian pada bagian metodologi, yang pertama metode pengembangan sistem ini kami menggunakan System Development Life Cycle atau SDLC Waterfall sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunaknya. Yang mana waterfall adalah model yang menggunakan pendekatan linear dan berurutan, di mana setiap fase dan dalam pengembangan harus diselesaikan secara penuh sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Nah, dalam sistem development life cycle ini ada analisis yang mana mencari permasalahan yang ada serta mengetahui proses bisnis yang terjadi di SMB Nurul Halim itu, kemudian membuat desain yang diinginkan, kemudian membuat sistem implementation, membuat sistem yang disesuaikan dengan analisis dan desain. Kemudian pada testing melakukan uji coba terhadap sistem dan monitoring, kemudian evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang dibuat. Nah, pada kesempatan kali ini kami hanya akan presentasikan sampai pada bagian implementasi. Kemudian analisis kebutuhan pada bagian eh, recruitment analysis, yang mana tim akan mengumpulkan semua kebutuhan sistem dengan berkolaborasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Informasi seperti alur kerja sekolah, administrasi, dan akademik kebutuhan siswa akan dikaji untuk mendefinisikan fungsi utama sistem.
dan juga sistem desainnya, seperti apa implementasinya, integrasinya, dan juga deployment-nya. Lalu maintenance atau monitoringnya. Kemudian pada bagian pembahasan dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem, yang mana kami menggunakan Figma untuk membuat desain ini, yang mana desainnya ada desain desktop dan juga mobile. Kemudian analisis kebutuhan fungsionalnya ada manajemen absensi, manajemen data siswa, kemudian ada jadwal, kemudian manajemen nilai, manajemen kehadiran, manajemen guru pada bagian ini manajemen guru ada dua. Yang pertama, sistem harus mampu menyediakan pengelolaan data guru, pemberian akses dan laporan kinerja guru. Dan untuk 7, manajemen guru sistem harus mampu menyediakan akses data siswa dan notifikasi otomatis terkait perkembangan akademik anak, seperti ketidakhadiran nilai siswa dan perubahan jadwal mata pelajaran. Kemudian laporan aktivitas dan manajemen promosi sekolah. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya ada keamanan, responsivitas, skalabilitas, ketersediaan sistem, kemudian pemulihan data antar muka pengguna, dan kompatibilitas. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rancangan use case dan activity diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Fani Revalina Putri. Kepadanya saya persilakan. Saya Fani Revalina Putri dengan NIM 2307012. Di sini sebelum ke analisis perancangannya, kita ke manajemennya terlebih dahulu. Di bawah itu ada low manajemen, di mana ada orang tua dan siswa, karena mereka hanya menggunakan sistem websitenya saja. Terus ada middle manajemen, yang dimana admin, karena admin memegang penuh semua kendali untuk proses mengelola database terkait dan melakukan backup data dan pemeliharaan sistem, mengatur hak akses pengguna dan menambah, mengubah, dan menghapus data siswa. Terus yang di atas ada top manajemen, ada aktivitas akademika karena untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, di sini ada use case sistemnya, yang dimana semua aktor harus login dulu. Terus ada aktivitas akademika itu input, nilai, transkrip macam belajar, dan absensi, dan melihatnya saling terhubungan dengan admin yang dimana mengelola database terkait dan melakukan backup data, dan pemindahan sistem. Terus di sini juga ada menggunakan fitur komunikasi dengan pihak terkait di dalam sistem. Terus siswa dapat melihat nilai transkrip kemajuan belajar dan absensi yang saling terhubung dengan use case yang ada di Civitas Akademika. Lalu siswa juga dapat melihat jadwal berita dan pengumuman yang saling terhubung dengan admin, yang dimana use case-nya input jadwal berita dan pengumuman dan melihatnya. Terus di siswa juga dapat menggunakan fitur komunikasi dengan pihak terkait di dalam sistem, yang dimana orang tua juga melihat nilai juga, menggunakan fiturnya, melihat jadwal juga. Terus di sini admin yang tadi saya udah jelaskan, di sini juga ada mengatur hak akses penggunanya. Terus di sini ada activity diagram login. Yang pertama itu semua aktor itu bisa login. Aktor tersebut itu mempunyai username dan password. Sistem akan memverifikasi hasil login. Kemudian aktor-aktor tersebut akan masuk ke dalam beranda websitenya. Jika tidak punya akun, sistem akan mengarahkan ke bagian registrasi untuk menerima username dan password. Kemudian sistem akan memverifikasi registrasi. Setelah itu akan kembali ke halaman login untuk mengakses website Simak NHW. Dan di sini ada input jadwal dan pengumuman yang di-input oleh admin. Yang pertama, admin harus login ke sistemnya, terus pilih menu input jadwal berita atau pengumuman sesuai kebutuhan. Terus sistemnya itu menyimpan dan menampilkan informasi. Terus menampilkan informasi, admin dapat melihat informasi yang diberikan oleh sistem. Nah, di sini yang melihat jadwal berita dan belajar dan pengumuman itu ada Civitas Akademika, siswa, orang tua. Nah, di sini ada input nilai transkrip kemajuan belajar dan absensi. Yang di sini ada Civitas Akademika yang menginput, di mana ada login ke sistem dulu, terus pilih menu input nilai transkrip atau kemajuan belajar atau absensi, lalu sistem akan menyimpan dan menampilkan informasi tersebut. Lalu Civitas Akademika juga bisa melihat informasi yang diberikan oleh sistemnya. Di sini yang dapat lihat nilai transkrip kemajuan belajar dan absensi itu ada siswa sama orang tua. Nah, di sini ada input tugas nilai dan melihat tugas siswa, yang dimana aktornya itu ada siswa, Civitas Akademika, dan orang tua, yang dimana siswa login terlebih dahulu, kemudian memilih menu unggah tugas, lalu mengunggah file tugas ke sistem. Nah, si sistem akan memproses dan menyimpan tugas ke database-nya. Civitas Akademika menerima dari sistem itu untuk melihat dan memberikan nilai tugas pada siswanya, lalu kirimkan lagi ke sistem, menampilkan apakah tugas sudah diunggah atau dinilai. Kemudian, siswa dan orang tua bisa melihat tugas siswa yang sudah dinilai. Nah, di sini ada rancangan antarmuka sistemnya, yang dimana di sini ada mockup desktop.
Yang tampilan awalnya ini ada pilih sebagai apa, orang tua, sivitas akademika, atau siswa. Di sini halaman loginnya, jika belum login ada registrasi, terus berandanya, yang dimana fitur beranda, ada kelas, ada obrolan, ada notifikasi, ada akun, ada absensi, ada berita, lihat jadwal, terus ada tugas yang belum dikerjakan, memperingatkan tugas, terus ada transkrip, di sini transkrip nilai dan absensinya, terus ada pengumuman, ada nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai kuis, dan kemajuan belajar siswanya. Di sini ada notifikasinya, tampilannya seperti ini. Ini pengumpulan tugasnya seperti ini tampilannya. Untuk data kehadirannya seperti ini tampilannya. Untuk data kemajuan siswa seperti ini. Pengumuman juga seperti ini. Ini ketika pencet sebuah yang ini akan keluar kelola akun dan pengaturan. Ini ada beberapa opsi di sini, ada beberapa menu. Tinggal pencet dan akan keluar seperti ini. Terus kontak dan pesan di sini tampilan seperti ini. Di sini kelas, fitur kelas. Nah, transkrip ini transkrip nilai dan kehadiran. Jadi setiap semester bakalan ditaruh di transkrip ini. Nah, di sini ada nilai UAS, tampilannya seperti ini, nilai UTS seperti ini tampilannya, nilai kuis seperti ini tampilannya, nilai tugas seperti ini tampilannya.